Yang pertama kita akan bahas adalah waktu sholat. Jadi waktu sholat ini bisa kita gunakan untuk pengingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khairul di sini, dan hari ini tepat tanggal 28 April 2020 atau 5 Ramadan 1431 Hijriah. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat bagi teman-temanku sekalian. Pada kesempatan siang hari ini, siang menjelang sore sambil ngabuburit, kita akan membahas atau mereview sebuah aplikasi dari Play Store. Kita bisa cek. Nah, dibuat oleh Muslim Pro Limited atau perusahaan, kalau di Indonesia namanya PT nih, PT Muslim Pro. Nama aplikasinya adalah Muslim Pro. Edisi khusus Ramadan tahun 2020. Oke. Kita akan coba saja buka aplikasinya. Jadi aplikasi ini sangat membantu kita dalam meningkatkan produktivitas ibadah selama bulan suci Ramadan khususnya, karena ada beberapa fitur yang menurut saya itu sangat penting ya, dan bisa meningkatkan atau mengingatkan kita dalam menjalankan ibadah kita sehari-hari khususnya di bulan suci Ramadan. Yang pertama kita akan bahas adalah waktu sholat. Jadi waktu sholat ini bisa kita gunakan untuk pengingat. Mana tahu kita sedang bekerja, kemudian asik bekerja, kadang-kadang kita kelupaan ini, kira-kira sudah jam 4 saja nih waktunya untuk sholat asar. Oke. Fiturnya di sini kita bisa mengingat atau memberikan pengingat waktu dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, untuk lokasinya bisa kita tentukan sendiri ya. Jadi agar dia bisa mendeteksi lokasi kita di mana untuk akurasi waktu sholat masing-masing. Oke, kita tentukan saja. Nah, saya sekarang berada di Desa Banyumas, Kecamatan Setaban. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kita harus menentukan menentukan lokasi agar nanti waktu sholatnya itu bisa ditentukan otomatis oleh aplikasi ini. Oke. Kemudian di bawah ini ada juga informasi-informasi seperti apa ini? Ada materi tentang perbedaan haji dan umroh. Nah, ini bisa kita baca ya untuk memperdalam pengetahuan kita tentang ilmu agama Islam. Oke. Kemudian ada ucapan atau kata ucapan Ramadan atau Ramadan Mubarak. Kemudian ada waktu puasa untuk hari ini. Di sini ada waktu imsak, kemudian ada waktu sholat subuh dan waktu berbuka atau iftar. Jadi tidak perlu lagi lihat waktu sholat yang dibagikan dalam bentuk brosur ataupun dalam bentuk pamflet. Jadi kita memiliki pengingat waktu imsak, kemudian sholat subuh dan waktu berbuka di aplikasi ini juga. Kemudian ada fitur yang menarik juga di sini, yaitu pelacak pribadi. Jadi aplikasi ini bisa kita gunakan untuk memonitoring apakah kita melakukan ibadah puasa. Oke, kita lihat. Pertanyaannya adalah, apakah Anda puasa hari ini, hari Selasa 28 April atau hari kelima Ramadan? Saya pilih ya. Nah, di sini seharusnya kan kalau kita menjalankan puasa kan sudah 5 hari. Karena kemarin saya lupa mengisinya, saya pilih di
Di sini oke, ini puasa ya, ini puasa. Nah, kita puasa hari pertama tuh dari Jumat, kita pilih ya, hari Sabtu juga iya, Minggu sudah iya, Senin juga iya, Selasa juga iya. Oke, berarti sudah sini kita sudah 5 hari berpuasa. Alhamdulillah sampai sekarang ini belum ada bolong puasanya. Kemudian di sini juga ada fitur namanya pelacak pribadi. Jadi di sini pelacak sholat. Apakah kita sudah sholat zuhur hari ini? Kita pilih ya. Tadi subuh juga udah, asar dalam proses, maghrib juga proses juga. Iya. Jadi ini adalah pelacak sholat harian. Jadi pengingat juga nih, kira-kira kita udah sholat apa belum? Tuh. Kemudian ya ini ayat-ayat hari ini. Ada kata-kata mutiara ataupun nasihat dari khususnya tentang pemahaman ilmu agama ya. Kemudian ada di sini inspirasi harian. Di sini contohnya, jadi bertahanlah dengan sabar dengan kesabaran yang indah. Quran surah ke-70 ayat ke-5. Keren. Kemudian ada fitur kalkulator zakat. Nah, di sini ada zakat uang, ada emas, ada perak, investasi, properti, bisnis dan lainnya, sampai juga ada utang. Di sini bisa kita hitung ya. Nah, nanti kita bisa contohnya, saya contohkan di sini zakat emas ya, emas. Saya punya misalnya emas 24 karat. Kemudian kita pilih beratnya aja. Misalnya di sini kita buat garam saja. Nah, ini dia. Kalau kita buat di sini misalnya 10 gram ya. Oke, simpan. Kita cek lagi. Kita pilih hitung emas. Misalnya kita buat di sini beratnya misalnya 10 gram. 10 gram. Oke. Oke, ternyata ada sedikit bug di aplikasinya ya, nggak apa-apa. Kita ulang lagi. Nanti kita praktekkan penghitungan zakatnya di lain waktu. Kemudian ada komunitas, ada doa-doa, kemudian ada Asmaul Husna. Nah, kemudian di sini fitur umumnya ada waktu sholat, ada Al-Quran. Nah, kita bisa membaca Al-Quran di sini. Misalnya, nah ini Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Oke, di sini bisa kita atur terjemahannya, mau terjemahan bahasa apa, semua ada di sini. Ada di gambar gerigi sebelah kanan ini. Kemudian kita juga bisa misalnya kita sudah membaca Quran nih, kita mau tandai kita selesainya di sini. Nah, kita tandai bahwasanya kita tadi sudah membaca Quran surah atau ayat terakhir, misalnya ayat ke berapa nih? Ayat ke-6 ya. Ayat ke-6. Jadi besok kita bisa melanjutkan. Nah, ini fitur penanda bacaan kita, bacaan Quran ya. Kalau dulu kan kita baca Quran pakai ada kayak benang itu di tengah Qurannya, kita tarik, kita letakkan di mana halaman yang kita baca, Quran yang kita baca. Kadang-kadang kita lipat juga ya, di mana halaman kita yang terakhir kita baca. Kemudian di sini ada arah kiblat. Nah, ini kita lihat sendiri. Nah, ini adalah aplikasi untuk menunjukkan arah kiblat. Jadi nanti secara otomatis akan diarahkan arah kiblatnya. Oke.
Mungkin sekian untuk review saya secara singkat pada hari ini. Aplikasi ini saya rekomendasikan kepada teman-teman untuk menunjang produktivitas ibadah kita di bulan suci Ramadan maupun di hari yang lain. Baik, karena berhubung sudah waktu asar, saya akhiri video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.